Pembesuk tahanan rutan tertangkap seludupkan sabu. Sapi dari Presiden tiba di Maluku. Menteri Keuangan Purbaya pastikan ekonomi RI tak seperti 1998. Jemaah haji tertua 105 tahun tetap sehat menuju Tanah Suci. Jelang Idul Adha di Gaza, harga daging dan pakaian melambung. Halo pemirsa, selamat pagi. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali rasanya menyapa Indonesia Pagi kembali hadir menemani Anda. Sajian informasi dari tanah air dan mancanegara akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Selis Regar, ini dia menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Kita awali informasinya terkait peristiwa pemirsa di mana teka-teki penemuan jasad wanita membusuk berlumur oli yang tergantung di Kecamatan Cipocok, Kota Serang, Banten. Akhirnya berhasil diungkap Satreskrim Polresta Serang Kota. Petugas menangkap seorang pria parubaya yang merupakan kekasih gelap korban. Pelaku membunuh dengan cara mencekik leher korban usai terlibat cekcok. Aksi keji pria berinisial AS alias Solihin warga Kelurahan Gelam, Kecamatan Cipocok, Kota Serang, Banten akhirnya terbongkar. Pria berusia 50 tahun ini ditangkap tim Jatan Ras Polresta Serang Kota usai membunuh kekasih gelapnya berinisial BB. Kasus ini bermula dari penemuan jasad korban yang sudah membusuk selama hampir 1 minggu di kebun warga. Dari hasil penyelidikan mendalam, korban diketahui telah dinyatakan hilang oleh keluarganya sejak 11 Mei 2026. Motif pembunuhan dipicu rasa sakit hati dan kesal. Pelaku dan korban terlibat cekcok mulut lantaran pelaku enggan memberikan sejumlah uang yang diminta oleh korban. Emosi yang memuncak membuat AS nekat mencekik leher korban selama 5 menit hingga lemas dan tewas. Untuk menghilangkan jejak, pelaku merekayasa kematian korban agar terlihat seperti bunuh diri dengan cara menggantung jasad korban menggunakan tali tambang di dahan pohon. Tak hanya itu, pelaku juga menggasak telepon genggam korban untuk diberikan kepada anaknya. Mengetahui dirinya diincar polisi, pelaku sempat melarikan diri ke Jakarta untuk bekerja sebagai kuli bangunan. Namun baru 2 hari bekerja, pelaku berhasil diendus dan dibekuk petugas tanpa perlawanan. Pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026, sekira pukul 17.00, kita mendapatkan informasi terkait adanya penemuan seorang wanita di kebun lingkungan Akel Pudak di Kelurahan Gelam, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang. Dan dari hasil tersebut, kemudian kita melakukan cek TKP dan olah TKP. Kemudian setelah itu kita membawa korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan pemeriksaan luar dan otopsi. Dari hasil keterangan dari pihak forensik bahwa korban ini terdapat luka-luka. Yang pertama di atas alis, kemudian di pipi dan di lengan. Dengan adanya hasil tersebut bahwa mengindikasikan bahwa terdapat kejanggalan bahwa korban ini melakukan gantung diri ataupun bunuh diri. Dari hasil penyelidikan tersebut, kemudian kita mencari informasi apa saja sih barang yang hilang. Kemudian kita lakukan pendalaman kembali dan melakukan pemeriksaan para saksi dan mengumpulkan alat bukti yang lain dan mengarah kepada 1 orang pelaku di Pamulang, Tangerang Selatan. Kita berhasil menangkap dan mengamankan 1 orang pelaku berinisial AS. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini mendekam di sel tahanan Mapolresta Serang Kota. Pelaku akan dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati atau seumur hidup. Dari Serang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Seorang pengunjung rutan Salemba diamankan petugas karena berupaya menyelundupkan 15 gram sabu ke warga binaan. Pelaku dan 1 orang warga binaan diserahkan ke Polsek Cempaka Putih untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Wanita pengunjung rutan Salemba ini diamankan petugas setelah terbukti berupaya menyelundupkan 15 gram sabu ke warga binaan. Pelaku dicurigai dari gerak-geriknya saat akan membesuk rekannya yang ditahan karena kasus narkoba. Petugas kemudian melakukan penggeledahan dan mendapati bungkusan plastik berisi sabu disembunyikan di alat vital pelaku. Pihak Rumah Tahanan Kelas 1 Jakarta Pusat berhasil menggagalkan upaya penyelundupan barang terlarang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibawa oleh pengunjung wanita dengan inisial TMA yang mengunjungi warga binaan kami dengan inisial IPA. Jadi peristiwa itu terjadi diawali dengan kecurigaan petugas pemeriksaan wanita kami, yaitu Ibu Oktavianti, yang melihat gerak-gerik mencurigakan dari pelaku TMA yang menolak untuk digeledah di area vitalnya dengan menutupi tangannya di area tersebut, yang sehingga Ibu Oktavianti lebih teliti kembali dan meminta yang bersangkutan kooperatif dan melakukan pemeriksaan lebih cermat. Hasilnya dapat dibuktikan ternyata ada barang yang disimpan di alat vital tersebut. Pelaku berinisial TMH serta warga binaan rutan berinisial IPA diserahkan ke Polsek Cempaka Putih untuk menjalani pemeriksaan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Warga Kecamatan Mekarjaya, Kabupaten Pandeglang, Banten digegerkan dengan penemuan jasad seorang wanita di dalam sebuah rumah. Dari hasil olah tempat kejadian perkara tim Inafis Polres Pandeglang, korban berinisial Devi diduga kuat tewas dibunuh oleh pacarnya sendiri. Kampung Kadu Jangkung, Desa Kadu Jangkung, Kecamatan Mekarjaya, Kabupaten Pandeglang mendadak gempar. Sesosok mayat perempuan ditemukan sudah tak bernyawa di dalam rumah kekasihnya. Korban diketahui berinisial Devi, warga Kecamatan Saketi. Korban sebelumnya datang berkunjung ke rumah terduga pelaku berinisial Oka yang merupakan pacar korban. Menurut keterangan paman terduga pelaku, korban memang kerap datang berkunjung meski sudah sering dilarang oleh pihak keluarga. Sebelum kejadian naas tersebut, terduga pelaku diduga sakit hati akibat perkataan korban, hingga akhirnya gelap mata menghabisi nyawa kekasihnya di dalam rumah. Gitu kalau kesini, udah cuma gitu aja. Statusnya pacaran? Pacaran, emang udah lama dari SMA. Berarti udah sering kesini ya? Sering saya larang itu juga sering. Tapi nggak dihirauin sama mereka berdua itu. Maksudnya dilarang itu? Dilarang datang kemari gitu, biar nggak ketemuan di rumah sini nginep gitu, nggak boleh sama saya juga. Emang suka nginep? Iya. Berarti sering dilarang ya Pak ya? Sering saya larang, sering. Saya kan sebagai buahnya, orang tuanya. Cuma saya tinggalnya di belakang. Tim Inafis Satreskrim Polres Pandeglang yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP intensif. Petugas menemukan sejumlah barang bukti milik korban, serta luka lecet di bagian leher korban yang memperkuat dugaan jika korban tewas akibat dicekik. Sementara ya, adanya di dalam tubuh korban keluar seperti buih ya, buih kecil. Kalau untuk sementara sih dugaannya karena tanda-tanda asfiksia. Kemungkinan dia dicekik. Diperkirakan sudah meninggal berapa jam? Kalau menurut informasi sih kemungkinan sekitaran isya ya, atau sekitaran jam 7 atau jam 8 malam. Jadi lebih dari 12 jam lah. Guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut, jenazah korban kini sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Berkah Pandeglang untuk jalani proses otopsi. Sementara kasus pembunuhan ini tengah ditangani oleh Satreskrim Polres Pandeglang. Dari Pandeglang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Dua mobil mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan tol dalam kota kawasan Layang Slipi, arah Semanggi pada Minggu malam. Insiden ini mengakibatkan badan kendaraan ringsek sehingga memicu kepadatan arus lalu lintas di sekitar lokasi. Kecelakaan kilometer 11
arah ke timur untuk kendaraan. Dua mobil mengalami kecelakaan di jalan tol dalam kota dari Slipi arah Semanggi, tepatnya di kilometer 10.800 pada Minggu 24 Mei 2026 pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Insiden ini juga melibatkan dua jenis mobil sedan dan mobil MPV. Benturan keras menyebabkan kerusakan parah di bagian depan kedua mobil tersebut. Satu unit mobil MPV putih menabrak pagar pembatas pinggir tol. Sejumlah petugas gabungan menangani kecelakaan dan juga evakuasi badan kendaraan mobil di lokasi. Personil TMC Polda Metro Jaya tampak membersihkan serpihan kecelakaan sekaligus mengurai kepadatan arus lalu lintas yang meningkat dari arah tol Tomang menuju tol Slipi. Petugas memindahkan badan kedua mobil secepatnya agar pengendara dapat melintasi lajur tol dengan normal kembali. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sejumlah petugas kepolisian ditabrak pengendara sepeda motor saat menggelar razia kejahatan jalanan di kawasan Roksi, Gambir, Jakarta Pusat. Diduga pengendara motor yang merupakan dua sejoli ini dalam keadaan mabuk berat karena petugas menemukan sebotol miras di dalam bagasi motornya. Razia kejahatan jalanan yang digelar aparat Polres Metro Jakarta Pusat di Jalan Kiai Hashim Asyari, Gambir, Jakarta Pusat seketika berubah menjadi kepanikan. Satu unit sepeda motor yang dikendarai pasangan sejoli kehilangan kendali ketika menuruni flyover Roksi hingga menabrak sejumlah petugas. Akibatnya peristiwa ini pengendara pria langsung diamankan paksa usai jatuh tersungkur bersama pasangannya. Khawatir membawa senjata tajam atau benda terlarang lainnya, petugas langsung melakukan penggeledahan. Hasilnya ditemukan satu botol minuman keras di dalam bagasi motor. Pria yang berprofesi satpam ini mengaku dalam kondisi mabuk berat usai menenggak minuman keras bersama pasangannya sehingga tak fokus saat berkendara. Rencananya cinta satu malam itu akan dilanjutkan keduanya di sebuah kamar hotel di kawasan Harmoni. Dari mana, Pak? Dari mana? Saya satpam, Pak. Security. Bapak dari mana? Saya nggak nanya kerjaannya. Bapak dari mana? Kenapa? Bapak dari mana? Celeduk, Pak, Celeduk. Mau kemana? Celeduk. Mau ke sono, Pak, nih. Ke sono kemana? Mabuk dia. Iya, mabok nih dia. Nongkrong. Nongkrong di mana? Nongkrong di sono. Minum apa, Bapak? Sari. Bapak minum apa? Tadi tuh minum itu kafe. Oh ya mabok, makanya konsen bawa motor kan? Iya, tadi kan minum. Nah, terus katanya dia mau ngasih tempat kamar, dia bilang. Razia cipta kondisi ini digelar guna mengantisipasi aksi kejahatan jalanan yang kian marak terjadi di ibu kota, terutama pada malam hari, seperti pemegalan, penjabretan, hingga tawuran. Dalam razia ini petugas berhasil mengamankan sejumlah sepeda motor yang tidak dilengkapi surat kendaraan. Ya sementara masih pelanggaran lalu lintas, ya dia tidak membawa surat-surat, kemudian membawa minuman keras, kemudian saat berkendara. Tadi sempat ada yang terus ke gas. Ya, karena mungkin panik ya. Jadi dengan adanya kehadiran polisi, kemudian diberhentikan baik-baik tidak mau, kemudian dia panik dan menabrak anggota kepolisian. Tapi sudah kita amankan dan kita lakukan penindakan. Polisi mabok atau sadar? Sementara ini kelihatannya tidak sadar. Dua sama cewek juga ikut mabok? Betul. Dia habis minum. Selain minuman itu, minuman keras ada lagi? Ya sementara belum ditemukan. Tapi kita sudah lakukan penindakan dengan nanti kita amankan di Satlantas. Seperti diketahui kasus penjamretan dan pembegalan kian meningkat setiap harinya dengan sasaran warga Jakarta hingga warga negara asing. Polda Metro Jaya bahkan telah mengeluarkan data titik-titik rawan jambret dan begal di Jakarta agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan. Selain itu, tim pemburu begal dengan perintah tembak di tempat juga telah dibentuk untuk memberantas para pelaku tindak kejahatan. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Modus berpura-pura menawar 2 keping emas antam dengan total berat 150 gram. Seorang pria membawa kabur emas seharga 400 juta rupiah. Pelaku yang terekam CCTV di lokasi masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Dalam rekaman kamera CCTV terlihat pelaku yang mengenakan helm dan penutup wajah tersebut berbincang dengan salah seorang pegawai toko emas Jalan Brigjen Katamso, Medan, Sumatera Utara, Sabtu siang. Kemudian pegawai menunjukkan 2 keping emas antam atau logam mulia kepada pelaku yang kini identitasnya belum diketahui. Pelaku kemudian berpura-pura melihat dan mengambil foto logam mulia tersebut dengan ponsel miliknya. Saat pegawai lengah, pelaku kemudian kabur membawa 2 keping emas seberat 150 gram yang diperkirakan seharga lebih dari 400 juta rupiah.
Mengetahui pelaku kabur, pegawai dan pengunjung toko emas tersebut berusaha mengejar, namun tidak berhasil menangkapnya. Juru parkir di lokasi pada Senin pagi mengatakan, pelaku berpura-pura ingin membeli emas di toko tersebut. Begitu perhiasan sudah berada di tangannya, pelaku langsung kabur dengan mengendarai sepeda motor. Beli, tengok, dia langsung lari dia. Ceritanya. Pelakunya berapa orang, Bang? Sendiri. Nah, kira-kira berapa gram emas yang diambilnya, Bang? Ya, persetujuan saya sekitar 150 lah. Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Medan Kota Ibtu Poltak Tambunan mengatakan, kasus pencurian 2 keping emas tersebut telah dilaporkan pemilik toko dan pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan bukti rekaman CCTV. Dari rekaman CCTV, pelaku pencurian berjumlah 1 orang, namun petugas mencurigai pelakunya lebih dari 2 orang. 1 pelaku diduga masuk ke dalam toko, sementara rekannya menunggu di luar toko di atas sepeda motornya. Kita cek di lapangan jarak dari si terduga tersangka ini dari sepeda motornya kira-kira 10 meter. Total kerugian berapa, Bang? Dari hasil laporannya kurang lebih 4 juta. Itu ada berapa emas yang dia ambil? Dari pemerintahan dari lapangan 2 kali. 2 emas antam ya? 2 keping ya? Polisi masih menyelidiki kasus pencurian 150 gram emas milik toko emas Agung ini melibatkan orang dalam atau tidak. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, warga Kebon Singkong dan Kampung Jagal, Jakarta Timur terlibat tawuran di Jalan Gusti Ngurah Rai, Klender Durensawit, Jakarta Timur pada Senin 25 Mei pagi 2026. Akibatnya kemacetan panjang terjadi lebih dari 2 km. Petugas kepolisian membubarkan tawuran menggunakan tembakan gas air mata. Beginilah suasana Jalan Gusti Ngurah Rai, Klender Durensawit, Jakarta Timur pada Senin 25 Mei 2026 pagi. 2 kelompok warga saling serang dengan menggunakan senjata tajam, batu, dan petasan. Pengendara motor dan mobil harus menunggu aksi tawuran ini selesai agar bisa melintas. Kemacetan sepanjang lebih dari 2 km terjadi dari arah Bekasi menuju Cipinang. Setelah lebih dari 1 jam, akhirnya tawuran ini berhasil dibubarkan petugas gabungan Polri dan Satpol PP. Banget, ganggu banget. Saya tidak tegas aja tuh. Iya, enggak setiap hari sih, maksudnya jarang-jarang. Cuman kan kayak gini kan macet, kan rugi kan. Ya. Ya mudah-mudahan semua tidak tegas lah, jadi kita kerja tuh udah terganggu gitu. Terkait tawuran yang terjadi di sini, atau udah jalan bagaimana? Ya, terganggu loh Pak. Orang mau kerja. Kalau tiap hari nggak sih? Iya. Ya? Hampir tiap hari Pak. Warga resah dan berharap petugas selalu berjaga di lokasi ini agar tawuran tidak kembali terjadi di sepanjang pagi hari. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. 2 WNA asal Austria terjatuh dari jembatan gantung di wisata air terjun Cuncaulang, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, pada Minggu 24 Mei 2026. Kedua korban bernama Jurgen 55 tahun dan Astrid 57 tahun meninggal dunia akibat peristiwa naas itu. Momen liburan 2 turis asal Austria berujung maut. Pelancong asing bernama Jurgen Perjul berusia 55 tahun dan Astrid Perjul berusia 57 tahun tewas terjatuh dari jembatan gantung setinggi 20 meter di kawasan air terjun Cuncaulang, Kecamatan Beliling, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Kedua korban terjatuh akibat papan kayu pada jembatan gantung menuju lokasi air terjun itu patah. Insiden tragis itu bermula ketika Jurgen dan Astrid berkunjung ke destinasi wisata air terjun Cuncaulang sekitar pukul 11:30 waktu Indonesia Tengah. Keduanya jatuh tepat pada bebatuan di bawah jembatan dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Jenazah Jurgen dan Astrid berhasil dievakuasi dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Komodo, Labuan Bajo. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengungkap praktek pembuatan tembakau sintetis yang beroperasi di wilayah Bantul. Selain menangkap pelaku, petugas juga menemukan modus pencampuran tembakau biasa dengan zat kimia berbahaya yang dipasarkan secara daring.
Aksi pembuatan narkotika jenis tembakau sintetis atau yang kerap disebut tembakau gorila berhasil dibongkar Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tersangka berinisial MUS warga Banguntapan, Bantul diamankan petugas karena diduga menjadi peracik sekaligus pengedar tembakau sintetis. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas peredaran narkotika di lingkungan sekitar. Petugas menemukan tersangka membuat tembakau sintetis dengan mencampur tembakau biasa yang dibeli di pasar dengan cairan kimia berbahaya yang didatangkan dari luar daerah. Pengiriman zat kimia ini dilakukan melalui jasa paket dan disamarkan menggunakan kemasan kotak speaker. Hasil racikan tembakau sintetis ini kemudian dipasarkan secara online dengan harga di bawah Rp100.000 per paket. Menurut petugas, aktivitas ilegal ini telah berjalan selama 2 tahun. Ada peredaran maupun pembuatan narkotika jenis sintek, gorila, tembakau gorila itu di suatu tempat. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan oleh tim kami dan kami dapatkan tersangka memang sedang melakukan peredaran dengan penjualan barang-barang narkotika tersebut yang kami sebutkan itu. Kemudian kita lakukan penangkapan dan kita sudah lakukan penyidikan. Nah, ini memang setelah kita interogasi, kita perdalam hasil penyidikan kita, memang yang tersangka ini sudah melakukan kegiatan ini kurang lebih selama 2 tahun. Setiap dia melakukan peredaran jenis tembakau gorila ini atau sintek ini, dia mendapatkan keuntungan 500.000 setiap dia berjual. Selain mengamankan tersangka dan 9 paket tembakau sintetis, BNN-PDI juga memusnahkan barang bukti lain berupa lebih dari 100.000 butir pil trihexyphenidyl, ratusan gram ganja, serta sabu. Petugas masih terus mendalami kemungkinan adanya keterlibatan jaringan lain dalam kasus peredaran narkotika ini. Dari Bantul, Yogyakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Di mana Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG 3 Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menggelar pengecekan kelayakan menu hingga perlengkapan alat memasak guna menjamin keamanan program makan bergizi gratis saat dihidangkan kepada penerima manfaat. Kegiatan ini dilakukan saat peresmian SPPG Gunung Putri 3, Yayasan Misanuddin. Usai dilakukan peresmian dengan pemotongan pita, jajaran pengawas dapur bersama TNI Polri serta pejabat pemerintah setempat melakukan peninjauan hingga area penyimpanan alat untuk memasak menu makanan bergizi. Ketua Yayasan Misanuddin, Anton Sukoyo, menyampaikan bahwa diresmikannya SPPG 3 Gunung Putri di wilayah ini sebagai bentuk mendukung program Presiden Prabowo Subianto dalam pemerataan pemenuhan gizi di setiap daerah dan wilayah terpencil. Pihaknya telah mendistribusikan sebanyak 1.300 porsi menu MBG untuk 5 sekolah, dengan memperkerjakan sedikitnya 50 orang relawan dari wilayah sekitar. Nantinya, SPPG Gunung Putri 3 akan mendistribusikan sebanyak 2.800 porsi menu MBG, yakni 2.300 porsi untuk siswa sekolah, dan 500 porsi untuk kategori B3, yaitu balita, ibu hamil, ibu menyusui, hingga lansia. Produktif dan aktif sampai program itu terlaksana dengan manfaat yang sangat baik. Ada beberapa penerima manfaat. Sekarang manfaat kita 2.300 untuk pemerataan, maksimal 3.000. Saat ini kita di angka 2.300, tapi untuk awal kita 1.000 manfaat. Itu sudah sempat termasukkan 3B, Pak? Belum yang 3B. 3B nanti semua masuk. Kalau menurut
keseluruhan dari kepala SPPG dan kita semua itu 2.800. Tapi untuk saat ini kita untuk running hari ini kita hanya 1.300. Saat ini 1.300. Untuk berapa sekolah, Pak? Untuk 5 sekolah, SD sama PAUD. SD 4, PAUD. Sementara itu, perwakilan Kecamatan Gunung Putri, Hamzah menyampaikan pihaknya hadir dalam peresmian SPPG ini, sekaligus melakukan pengawasan terhadap kesiapan hingga pendistribusian menu MBG. Ya pasti pengawasannya kami kerjasama dengan Polres, Koramil juga, dari Binwil, Pol PP juga kami menjaga agar hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi. Dimitigasi oleh kami tadi, kita juga sudah sempat lihat dari mulai ruang pengemasannya, dari ipalnya, dari dapurnya, dari sampai ruang cuci piringnya ini udah memenuhi standar higienis. Ada penguapannya, ada kebersihannya, jadi dipastikan memang stainlessnya pun tidak berbahaya nanti bagi anak-anaknya. Cuma memang nanti PR-nya di SPPG 3 ini nanti agar segera merambah ke B3-nya ya Pak ya. Antusias dan kebahagiaan pun dirasakan oleh penerima manfaat, seperti murid-murid di Sekolah PAUD Pelangi Gunung Putri Selatan, yang letaknya sangat terpencil dan sangat menantikan kehadiran makanan bergizi gratis, program unggulan Presiden Prabowo. Alhamdulillah lancar ya Bapak untuk distribusi MBG di Gunung Putri. Terima kasih ya. Antusias Bapak karena dinanti ya untuk anak-anak PAUD di Gunung Putri Selatan. Semoga MBG terutama di Gunung Putri Selatan semakin lancar, semakin distribusinya semakin lancar, semakin enak menunya, digemari oleh anak-anak. Terima kasih untuk Bapak Presiden Prabowo Subianto telah memberikan program MBG terutama di daerah Gunung Putri Selatan yang terpencil ini, yang dinanti oleh anak PAUD dan TK se-Gunung Putri Selatan. Mereka berharap program MBG terus berjalan lancar dan pendistribusiannya semakin tepat sasaran. Juga menu yang disajikan semakin digemari oleh anak-anak. Dari Bogor, Jawa Barat, Rizwanto Ahmad, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan tambahan transfer keuangan daerah kepada 3 provinsi yang terdampak bencana Sumatera. Tambahan transfer keuangan daerah atau TKD tersebut diperuntukkan untuk pemulihan rekonstruksi dan rehabilitasi di 3 provinsi. Presiden Prabowo Subianto telah memberikan tambahan transfer keuangan daerah atau TKD di 3 provinsi yang terdampak pasca bencana Sumatera. 3 provinsi tersebut mencakup Sumatera Utara, Sumatera Barat, serta Aceh. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian usai menghadiri rapat koordinasi bersama Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Tito mengatakan untuk wilayah Sumatera Utara diberikan TKD sebesar 6 triliun, sedangkan Sumatera Barat 2,3 triliun, serta 1,2 triliun untuk Provinsi Aceh. Dirinya menegaskan transfer keuangan daerah yang diberikan dalam rangka untuk pemulihan. Ya, saya lupa menambahkan, Bapak Presiden pada bulan Januari juga sudah menyetujui tambahan TKD transfer keuangan daerah kepada daerah-daerah 3 provinsi ini, kabupaten kota, yang totalnya sebanyak 10,6 triliun. Ya. 1,6 triliun itu adalah di Aceh, 6 triliun lebih ada di Sumatera Utara, dan 2, triliun lebih ada untuk Sumatera Barat. Nah ini yang kami kawal juga dari Satgas pemerintah, kawal agar 10,6 triliun ini digunakan oleh pemerintah daerah dalam rangka untuk penanganan wilayah masing-masing. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Program pembangunan jembatan perintis Garuda di Kabupaten Kediri terus dipercepat untuk membuka akses antar wilayah desa. Kehadiran jembatan memperlancar distribusi hasil pertanian serta menunjang akses pendidikan dan kesehatan masyarakat. Pembangunan jembatan perintis Garuda di Kabupaten Kediri menjadi langkah strategis dalam memperkuat konektivitas antar desa, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan. Salah satu titik pembangunan berada di Desa Pojajar,
yang selama ini membutuhkan akses penghubung lebih memadai untuk menunjang aktivitas warga. Selain desa Pojajar, pembangunan juga dilaksanakan di sejumlah desa lain untuk memperkuat akses transportasi masyarakat. Pembangunan jembatan merupakan program inisiasi Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat konektivitas desa serta mendukung ketahanan pangan dan perekonomian warga. Keberadaan jembatan diharapkan mempermudah distribusi hasil pertanian, akses pendidikan, layanan kesehatan, dan mobilitas masyarakat sehari-hari. Pembangunan jembatan juga menjadi wujud nyata kemanunggalan TNI dan rakyat dalam mendukung pembangunan dan pemerataan kesejahteraan hingga pelosok desa. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Tak hanya itu pemirsa, jembatan gantung perintis Garuda di Kecamatan Sekera, Kabupaten Aceh Tamiang resmi digunakan oleh masyarakat. Jembatan yang dibangun TNI atas inisiasi Presiden Prabowo Subianto menjadi harapan baru bagi warga pedalaman untuk mempermudah akses transportasi dan aktivitas sehari-hari. Jembatan gantung perintis Garuda di Kecamatan Sekera, Kabupaten Aceh Tamiang kini resmi berdiri dan juga dapat digunakan oleh masyarakat. Jembatan yang dibangun oleh TNI atas program inisiasi Presiden Prabowo Subianto ini menjadi solusi bagi warga yang selama bertahun-tahun mengalami keterbatasan akses transportasi. Sebelumnya warga menyeberang menggunakan perahu kayu atau menempuh jalur darat memutar hingga 1-2 jam perjalanan. Kehadiran jembatan sepanjang 240 meter ini kini memangkas waktu tempuh menjadi hanya 5 menit. Akses yang lebih cepat dan aman memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama untuk kegiatan perekonomian, pendidikan, dan juga pelayanan kesehatan. Masyarakat pun juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan TNI Angkatan Darat atas pembangunan jembatan yang menjadi harapan baru bagi warga pedalaman. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyerahkan sebanyak 17 ekor sapi kurban ke Provinsi Maluku. Dari jumlah tersebut, 1 ekor sapi kurban berukuran jumbo diserahkan ke Masjid Raya Al-Fatah Ambon. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan sebanyak 17 sapi kurban untuk Provinsi Maluku. Penyerahan simbolis dilakukan oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa di pelataran Masjid Raya Al-Fatah Ambon pada Senin sore. 17 ekor sapi kurban Presiden itu akan langsung disalurkan ke 11 kabupaten dan kota di Provinsi Maluku. Dari jumlah tersebut, 1 ekor sapi Presiden berukuran jumbo dengan bobot hampir 1 ton diserahkan ke Masjid Raya Al-Fatah. Selain Presiden, Pemprov Maluku juga menyerahkan sebanyak 126 ekor hewan kurban terdiri dari sapi dan kambing untuk seluruh kabupaten kota. Pembagian hewan kurban dari pemerintah tersebut diharapkan dapat dibagi merata terhadap masyarakat yang berhak menerimanya. Indonesia maupun dari pemerintah Provinsi Maluku. Sebagaimana rekan-rekan media ketahui, ada 126 hewan kurban dari pemerintah Provinsi Maluku dan ada 7 ekor sapi, 17 dan 17 dari Presiden. Ya, kita serahkan dan saya percaya panitia kurban akan melaksanakannya sebagaimana mestinya. Ya. Saya misalnya menekankan bahwa hari raya kurban ini pembagian terkait dengan pembagian daging kurban itu adalah esensinya adalah kita menyalurkan kepada mereka yang sangat membutuhkan. Itu yang paling penting. Hewan kurban dari Presiden maupun Pemprov Maluku tersebut dipastikan telah melalui pemeriksaan kesehatan secara ketat. Namun pemantauan pasca penyembelihan juga akan terus dilakukan guna memastikan seluruh daging kurban tersebut layak konsumsi atau bebas dari penyakit. Dari Ambon, Maluku, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera, Tito Karnavian, menyampaikan bahwa listrik bahan bakar minyak atau BBM hingga internet sudah berjalan dengan baik di wilayah Sumatera usai tragedi bencana tahun lalu. Tito mengatakan pihaknya akan terus melakukan berbagai upaya dalam mengoptimalkan pemulihan di 3 provinsi Sumatera tersebut. Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera, Tito Karnavian, menyampaikan sejumlah perkembangan pemulihan di 3 provinsi Sumatera. Tito mengatakan saat ini listrik bahan bakar minyak atau BBM, SPBU, serta internet telah berjalan lancar di 3 provinsi tersebut.
Selain itu, Tito menyebut perihal kesehatan, pihaknya akan terus mengoptimalkan seperti puskesmas dan rumah sakit. Adapun sebagai mayoritas para siswa telah kembali ke sekolahnya masing-masing setelah direhabilitasi oleh pemerintah. Kemudian juga yang bagus listrik, ya, BBM, itu SPBU, internet, umumnya semuanya sudah berjalan lancar, kecuali beberapa desa yang terisolir karena memang jalannya longsor, terutama di Aceh Tengah, kita mau di tengah. Kemudian rumah sakit, fasilitas kesehatan, dan puskesmas juga relatif semua sudah baik. Tapi akan dioptimalkan lagi oleh Menteri Kesehatan. Ada beberapa puskesmas pembantu yang jadi masalah. Kemudian untuk akses jalan nasional semua terhubung, jembatan nasional sudah terhubung. Provinsi ada satu yang di Aceh dan satu lagi di Sumatera. Jalannya Aceh itu antara Biren dengan Gayo Lues, kemudian jalan antara di Tapanuli Utara. Ini yang jalan provinsi. Tapi yang di Sumatera Barat semua lancar. Kemudian jembatan nasional juga baik, terhubung meskipun temporer. Ada yang menggunakan beli, ada yang menggunakan jembatan perintis, ada yang menggunakan jembatan Amko, ada yang menggunakan jembatan gantung, tapi fungsional untuk mobilitas. Ada beberapa jembatan daerah yang belum. Nah, kemudian proses pembelajaran berjalan, tapi dari 4.922 ada beberapa sekolah yang ada di tenda, dan terutama di daerah merah. Di daerah merah yang dia harus relokasi. Ini yang sedang tadi kita bicarakan mengenai kesiapan tempat untuk relokasinya. Kemudian juga ada yang menumpang di sekolah yang lain, ya. Ada juga yang di kelas darurat. Itu ada beberapa, tapi mayoritas sudah di sekolah masing-masing. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Masih dari Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera, Tito Karnavian, mengungkapkan saat ini tahap pemulihan permanen mulai dilakukan. Dirinya menargetkan pemulihan permanen tersebut dapat selesai dalam waktu 3 tahun. Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera pemerintah menargetkan pemulihan permanen dapat rampung dalam waktu 3 tahun. Pasalnya terdapat 11.512 program dan kegiatan yang akan dikerjakan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Hal ini meliputi pembangunan jalan, jembatan, sekolah, serta hunian tetap bagi warga terdampak. Anggaran yang diusulkan pemerintah dalam pemulihan pasca bencana tersebut sebesar 100,116 triliun. Anggaran ini mendapatkan dukungan penuh dari Dewan Perwakilan Rakyat. Sekarang kita akan melakukan proses menuju pemulihan permanen. Itulah, jadi dari 3 tahapan itu, tanggap darurat, transisi, kemudian kita masuk masa untuk menuju permanen. Kita namakan rehab rekon. Dan ini kuncinya adalah renduk. Renduk ini, rencana induk ini direkap dari seluruh kabupaten kota, provinsi, dan kementerian lembaga. Setelah itu disandingkan, dari sandingan itu dari Bappenas, kemudian juga kami Satgas ikut dalam menyesuaikan, akan diselesaikan dalam waktu 3 tahun, 2026, 2027, 2028. Kemudian ada 11.512 kegiatan, jalan, jembatan, sekolah, dan lain-lain. 11.512 kegiatan, program kegiatan yang akan dikerjakan. Kemudian dibuat skala prioritas. Yang prioritas utama tentu di tahun 2026, infrastruktur, sungai, jalan, kemudian sekolah, dan lain-lain. Puntap, hunian tetap ya, karena jangka lama di Untara kita harapkan. Setelah itu ada yang lain-lain di 2026, prioritas kedua. Nah, yang menjadi prioritas terakhir, misalnya sungai yang tinggal ujung-ujungnya aja, ya, itu di tahun 2027. Nah, total anggaran yang sudah kami diusulkan dan alhamdulillah sudah disetujui di tingkat pemerintah, dan kami tadi laporkan kepada Satgas DPR yang dipimpin oleh Profesor Sumidarso Ahmad,
alhamdulillah juga didukung, itu nilainya sebanyak 100,166 triliun selama 3 tahun. Untuk di tahun 2006 totalnya adalah 38,9 triliun. Kemudian untuk tahun 2027 32,9 triliun dan di tahun 2028 28,2 triliun. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI akan berkantor di Gedung Danantara sebagai bagian dari persiapan operasional perusahaan yang akan mengelola ekspor sumber daya alam strategis nasional. PT DSI atau Danantara Sumber Daya Indonesia akan berkantor di Gedung Danantara sebagai bagian dari persiapan operasional perusahaan yang akan mengelola ekspor sumber daya alam strategis nasional. Hal itu disampaikan CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, kepada wartawan usai menghadiri pertemuan dengan Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam kesempatan yang sama, Rosan juga memberi sinyal bahwa proses perubahan status PT DSI menjadi badan usaha milik negara atau BUMN akan segera dituntaskan pekan depan. Kejelasannya gimana kapan akan jadi BUMN? Minggu depan. Minggu depan. Kantornya di mana, Pak? Di Danantara. Ada siapkan kantornya di Danantara. Berarti dia bukan swasta, fix BUMN ya, Pak? BUMN. Pak, kalau untuk strukturnya kira-kira kapan selesainya, Pak? Rosan sebelumnya menjelaskan penunjukan Luke Thomas Mahoney sebagai Direktur Utama PT DSI didasarkan pada rekam jejak profesional, pengalaman internasional di sektor pertambangan dan perdagangan komoditas, serta jejaring bisnis global yang dinilai mampu memperkuat posisi Indonesia dalam tata kelola ekspor SDA strategis. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Kementerian Transmigrasi menegaskan komitmennya untuk terus membina warga transmigrasi, termasuk para petani karet yang berada di kawasan transmigrasi. Pembinaan tersebut dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah dan pendapatan petani karet. Maraknya alih fungsi lahan di kawasan transmigrasi Kalimantan Timur menjadi tambang batu bara dan perkebunan sawit disebut terjadi karena pengaruh faktor ekonomi. Menanggapi hal itu, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga menegaskan, pemerintah akan tetap hadir dan memberikan pembinaan kepada warga transmigrasi, khususnya petani karet. Pembinaan akan dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang transmigrasi, yang mengamanatkan pemerintah untuk mendampingi dan memberdayakan masyarakat di kawasan transmigrasi. Dukungan pembinaan ini juga akan terus dilakukan selama tidak berkaitan dengan konflik lahan dan kepemilikan lahan masyarakat telah memiliki status hukum yang jelas. Ya, kalau kemudian itu tidak berkaitan dengan konflik lahan dan misalnya itu sudah menjadi SHM dan itu menjadi tanggung jawab pribadi. Intinya bahwa Kementerian Transmigrasi akan bertanggung jawab untuk membantu membina warga trans, baik itu di satuan pemukiman maupun yang ada di desa atau wilayah setempat yang ada di kawasan transmigrasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Nomor 9 tentang transmigrasi. Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, aktivis Indonesia Ronggo Wirasano mengungkap detik-detik pencegatan kapal misi kemanusiaan menuju Gaza oleh militer Israel. Dalam insiden yang terjadi pada 19 Mei lalu itu, para aktivis disebut mengalami penahanan dan juga tekanan selama menjalankan misi kemanusiaan. Suasana mencekam diakui aktivis Indonesia Ronggo Wirasano saat kapal Zenero yang ditumpanginya dalam misi kemanusiaan menuju Gaza dihentikan oleh militer Israel pada 19 Mei 2026. Menurut Ronggo, insiden bermula saat sebuah kapal militer berukuran besar mendekati kapal mereka. Tak lama kemudian 2 speedboat datang dan melakukan intersepsi terhadap kapal yang membawa aktivis dari berbagai negara tersebut. Selain ditahan, Ronggo dan para peserta misi kemanusiaan disebut mengalami tindakan kekerasan selama berada di kapal militer.
Setelah itu para aktivis dipindahkan ke pelabuhan Ashdod untuk menjalani proses imigrasi sebelum ditempatkan di ruang penahanan. Menurut Ronggo, kondisi penahanan sangat terbatas. Sebagai bentuk protes, para aktivis memilih melakukan aksi mogok makan selama 2 hari. Penyiksaan, kekerasan terus dilakukan sama tentara Zionis itu terhadap semua peserta GSF sebanyak 400-an orang itu mendapatkan perlakuan yang sama. Bahkan ada yang lebih parah. Karena sebelum kami berangkat berlayar, kami melakukan training. Jadi di sana tuh ada dokumen-dokumen yang nggak boleh ditandatangan dan segala macam itu untuk kita bisa bebas dari sana. Jadi kalau kita harus mengikuti prosedur itu, selalu kita bisa bebas. Mereka tim adalah yang meyakinkan kami bahwa kami bisa pulang besok hari setelah ditahan selama 1 malam. Tujuannya mengirim bantuan, lalu memberikan tekanan-tekanan terhadap Israel, tekanan dari dunia, karena kan partisipan dari itu biasa dari seluruh dunia, 80 negara. Dalam prosesnya, para aktivis juga mendapat pendampingan dari tim hukum organisasi Adalah yang membantu proses pembebasan dan pemulangan mereka. Ronggo menegaskan misi yang diikutinya bukan hanya untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan, namun juga untuk menarik perhatian dunia terhadap kondisi warga Gaza. Meski mengaku mengalami tekanan dan penahanan, Ronggo menyatakan akan tetap terlibat dalam aksi-aksi kemanusiaan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah Indonesia kembali mengecam tindakan Israel yang dinilai melanggar hukum internasional karena menahan warga sipil yang sedang menjalankan misi kemanusiaan. Menteri Luar Negeri menyatakan pemerintah berharap insiden serupa tidak kembali terjadi, serta menyampaikan apresiasi kepada para relawan yang dinilai menunjukkan solidaritas terhadap rakyat Palestina. Tim Jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi, pemirsa, bersama saya Seli Srikar. Di mana Kementerian Pemuda dan Olahraga bersama Universitas Gadjah Mada menandatangani nota kesepahaman terkait pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat bersama Rektor Universitas Gadjah Mada, Profesor Ova Emilia pada Minggu pagi. Dalam sambutannya, Wamenpora Taufik Hidayat menyatakan sinergi antara Kemenpora dan UGM diharapkan menjadi landasan bagi lahirnya program-program konkret yang memberikan manfaat luas bagi dunia kepemudaan dan keolahragaan Indonesia. Taufik juga menyampaikan apresiasi kepada Rektor UGM dan seluruh jajaran universitas atas komitmen mereka dalam mendukung pembangunan olahraga dan kepemudaan nasional. Menurutnya, pembangunan olahraga dan kepemudaan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Sementara itu, Rektor UGM Profesor Ova Emilia menyebut penandatanganan MOU ini merupakan kelanjutan kerjasama yang telah terjalin sejak tahun 2014. Menurutnya, kerjasama ini menjadi langkah baru untuk mendorong masa depan olahraga Indonesia yang lebih maju. Saya percaya sinergi antara Kemenpora dan UGM dapat menjadi contoh bagaimana pemerintah dan perguruan tinggi bekerja sama membangun ekosistem kepemudaan dan olahraga yang modern, inovatif, dan berdaya saing global. Semoga nota kesepahaman ini menjadi landasan lahirnya program-program konkret yang memberikan manfaat luas bagi insan kepemudaan dan olahraga Indonesia, serta memperkuat langkah bersama menuju Indonesia Emas 2045. UGM sendiri diketahui memiliki berbagai unit kegiatan mahasiswa di bidang olahraga, termasuk cabang-cabang olahraga nomor Olimpiade. Turut hadir dalam acara tersebut PLT Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga Suyadi Pawiro, serta Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Kemenpora Andri Manuela Ginting. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendampingi Presiden Prabowo Subianto menerima ekonom senior di Istana Kepresidenan.
Dalam pertemuan itu, ia mengaku banyak mendapat masukan tentang pengendalian ekonomi di masa krisis. Menko RI Purbayayudi Sadewa mendampingi Presiden Prabowo Subianto menerima ekonom senior di Istana Kepresidenan Jakarta. Purbaya mengatakan, sejumlah tokoh senior itu berasal dari mantan Gubernur Bank Indonesia hingga Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Purbaya mengaku telah mencatat berbagai masukan tersebut dan akan mempelajarinya. Purbaya menegaskan, tidak ada kekhawatiran ekonomi Indonesia masuk dalam fase krisis imbas nilai tukar rupiah yang melemah. Pasalnya, berdasarkan berbagai masukan yang ia terima, fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih sangat baik. Pas Jeta, ya dia sempat sharing pengetahuan gimana waktu dalam itu waktu ada krisis 2007 2008 dan sebelumnya itu kan pelajari masukan dari mereka apa. Saya sudah catat, saya digunakan untuk mempelajari, kita pelajari. Ini Pak. Berarti ada kekhawatiran akan kembali seperti atau tidak? Karena masukan mereka juga sama. Sebenarnya benar-benar kita amat baik. Kalau dibanding yang 1998 kan dia itu dari 2000 melemah ke sekian kali lipat. Kalau sekarang kan 5% kan sebenarnya jauh. Dan di samping itu fundamental ekonominya bagus sekali. Dan mereka juga bilang mungkin persepsi orang yang membuat tekanan nilai tukar. Kalau kita lihat sih sekarang kan bertubi-tubi kita MSCI itu lembaga pemerintah itu nilai tukar. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana Sumatera DPR menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Senin pagi. Rapat tersebut beragendakan membahas perkembangan pemulihan pasca bencana di wilayah Sumatera. Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana Sumatera DPR menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Senin pagi. Rapat koordinasi ini membahas perkembangan pemulihan pasca bencana di wilayah Sumatera yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Dasko. Dasko mengatakan dalam rapat itu pemerintah menyetujui anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar 101 triliun selama 3 tahun. Adapun rapat pemulihan pasca bencana dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koordinator PMK Pratikno, hingga Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa. Baik teman-teman media sekalian yang saya hormati, bahwa barusan tadi telah diadakan rapat koordinasi antara Satgas Pasca Bencana Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Satgas Pemulihan Rekonstruksi dari bencana Sumatera dari pihak pemerintah, dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi agar kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik. Nah, untuk itu tentunya secara teknis hal-hal yang akan dilakukan kemudian akan dilakukan oleh Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi dari pemerintah yang diketuai oleh Pak Tito Karnavian. Dari Jakarta, Farizal dan Fariskiano, Sinpo TV melaporkan. Pemerintah menyampaikan terima kasih mendalam kepada negara Turki hingga Yordania dalam upaya membantu proses kepulangan warga negara Indonesia yang ditahan oleh otoritas Israel saat menjalankan misi kemanusiaan beberapa waktu lalu. Adapun Indonesia mengecam tindakan Israel atas penahanan yang dilakukan kepada relawan misi kemanusiaan ini. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono mengapresiasi dukungan bantuan pemerintah Turki dan Yordania ketika memindahkan 9 warga negara Indonesia yang tergabung ke dalam relawan Global Sumut Flotilla 2.0 kembali ke tanah air.
Sugiono menjelaskan mekanisme bantuan ini teknisnya adalah proses penjemputan para WNI dari kota Ashdod ke negara Turki untuk dilakukan proses pendataan dan pemeriksaan pasca penahanan otoritas Israel. Hal ini disampaikan Sugiono usai menerima kepulangan 9 WNI relawan Global Sumut Flotilla 2.0 di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Banten, Minggu sore. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod waktu itu. Indonesia kembali mengecam perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan suatu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dari Banten, Max Munte, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia Papua Nugini Yonif 757 Garuda Venantius memberikan pengamanan distribusi bantuan beras bagi masyarakat distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Pengamanan dilakukan bersama aparat TNI Polri dan pemerintah daerah untuk memastikan bantuan pangan tersalur dengan aman dan tepat sasaran. Personel Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia Papua Nugini Yonif 757 Garuda Venantius memberikan pengamanan dalam kegiatan distribusi bantuan beras di distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapten Infantri Reja Mudin dan Kapten Infantri Cakra Dirgantara bersama Kepala Distrik Homeo Hengki Bagubau serta Kapolsek Pogapa Ibda Gondres Miagodi. Bantuan beras dari Kementerian Ketahanan Pangan Republik Indonesia didistribusikan kepada masyarakat untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok warga. Selain memberikan pengamanan, personel Satgas juga memantau setiap tahap distribusi agar bantuan tersalurkan dengan tertib dan tepat sasaran. Kepala Distrik Homeo, Hengki Bagubau, menyampaikan terima kasih kepada aparat TNI dan Polri yang telah mendampingi dan menjaga kelancaran distribusi bantuan bagi masyarakat. Kegiatan ini menjadi wujud sinergi TNI, Polri, dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas wilayah, sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat di Kabupaten Intan Jaya. Sehingga setiap masyarakat bagi seperti ini, atas semua kolaborasi yang dilakukan oleh TNI Polri, kerjasama, kami juga ucapkan terima kasih. Ke depan mari kita bergandeng tangan dan terus usaha demi efektif. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Program Uji Tera dan Tera Ulang Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau SPKLU resmi diluncurkan di kantor pusat Kementerian Perdagangan. Peluncuran ini dilakukan guna menjamin tingkat akurasi pengisian daya bagi pengguna kendaraan listrik. Program ini dilakukan untuk memastikan pengukuran listrik pada SPKLU akurat sehingga jumlah daya yang jual diterima atau KWH sesuai dengan pembayaran yang dilakukan. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan jika peluncuran Tera SPKLU ini menjadi langkah pertama dalam membangun standar perlindungan konsumen di tengah kondisi berkembangnya kendaraan listrik di Indonesia. Jumlah SPKLU di Indonesia saat ini telah mencapai 5.000 unit dan pemerintah menargetkan jumlah tersebut meningkat menjadi 9.000 unit di tahun ini dan pemerintah akan menjamin setiap SPKLU yang beroperasi telah melalui proses Tera sehingga konsumen memperoleh kepastian dan juga perlindungan. Atau pengguna dari alat ini tidak dirugikan. Artinya masyarakat kan mungkin masih baru ya dengan alat ini. Jadi ketika dia mengisi daya listriknya, maka yang didapatkan adalah sesuai dengan yang dibayarkan. Ya, jadi ini salah satu membangun ekosistem di SPKLU itu. Jadi mobil listrik akan semakin banyak. Ketika SPKLU semakin banyak, SPKLU di Tera, maka kita harapkan masyarakat semakin banyak untuk menggunakan kendaraan listrik. Budi berharap langkah Tera dan juga Tera ulang SPKLU ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat
terhadap ketaatan listrik sekaligus mendukung percepatan transisi energi di Indonesia. Dari Jakarta, Anggita Haryono, Azul Hakim, Simpo TV melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan Asosiasi Industri memberikan respon positif terhadap pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia setelah pemerintah mensosialisasikan terkait pembentukan badan tersebut. Menko Perekonomian Erlangga mengungkapkan Asosiasi Industri memberikan respon positif terhadap pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia setelah pemerintah mensosialisasikan terkait pembentukan badan tersebut. Erlangga saat menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta mengatakan asosiasi memahami pembentukan DSI dan tengah mempersiapkan implementasinya. Lebih lanjut, Erlangga menyampaikan asosiasi juga memberikan masukan terkait dengan pentingnya transparansi serta kejelasan dari pembentukan maupun struktur dari badan baru tersebut. Mengenai penunjukan Luke Thomas Mahoni sebagai pimpinan DSI, CEO Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Rosani mengungkapkan dengan mempertimbangkan pengalaman Thomas di PT Vale Indonesia Tbk dan sudah lama di dunia perdagangan. Thomas dinilai mumpuni untuk memimpin PT DSI. Diketahui Luke bukan sosok baru di lingkungan pertambangan Indonesia dan Danantara. Sebelumnya dia menjabat sebagai SVP Business Performance and Optimization Danantara Indonesia sejak September 2025. Kemarin sudah disosialisasikan. Ya. Responnya gimana Pak para asosiasi? Responsnya positif. Jadi para asosiasi memahami dan mempersiapkan untuk implementasi. Ada masukan nggak dari mereka Pak? Dari asosiasi itu? Yang mereka minta tentu transparansinya dan kejelasan dari badan pengatur BUMN yang baru. Untuk DSI ini Pak, kira-kira persiapannya sudah sejauh mana Pak? Dan nanti kira-kira akan berkantor di mana Pak? Nah itu di Danantara kan kantornya besar. Berarti di dalam Danantara Pak? Ya nanti kita lihat. Dari Jakarta, Dio Balo, Simpo TV melaporkan. Ombudsman menegaskan komitmennya untuk mengawal penuh pelaksanaan SPMB melalui penandatanganan komitmen bersama SPMB Ramah tahun ajaran 2026-2027. Ombudsman pastikan hadir untuk memberi kontribusi sesuai tugas dan fungsinya melalui pengawasan yang dilakukan setiap tahunnya. Ombudsman Republik Indonesia menegaskan komitmennya untuk mengawal penuh pelaksanaan sistem penerimaan murid baru melalui penandatanganan komitmen bersama SPMB Ramah tahun ajaran 2026-2027 di Plaza Insan Berprestasi Gedung Kemendikbudristek Jakarta Selatan pada Kamis 21 Mei 2026. Komitmen tersebut ditandatangani oleh anggota Ombudsman RI Nuzran Zoher bersama dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti serta sejumlah kementerian dan lembaga negara lainnya. Penandatanganan ini menjadi langkah strategis lintas lembaga untuk memastikan pelaksanaan SPMB berlangsung objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan tanpa diskriminasi. Dalam kesempatan tersebut, Nuzran Zoher juga memberikan apresiasi kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atas inisiasi penandatanganan komitmen bersama tersebut. Menurutnya, langkah ini menunjukkan adanya kesepahaman kolektif antar lembaga negara untuk mewujudkan pelaksanaan SPMB yang lebih inklusif. Alhamdulillah, Ombudsman memberikan apresiasi kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atas terlaksananya penandatanganan komitmen bersama. Ini merupakan suatu langkah maju di mana ada kesepahaman kolektivitas antar lembaga negara yang diturunkan menjadi satu gerakan untuk bagaimana melaksanakan SPMB tahun 2006 dengan inklusif, transparan, akuntabel, dan anti diskriminasi. Tentu kita harapkan gerakan ini akan lebih baik dan Ombudsman hadir untuk memberikan kontribusinya sesuai dengan tugas wewenangnya adalah memberikan pengawasan eksternal. Kita sudah menyampaikan di dalam talkshow tadi bahwa setiap tahun Ombudsman melakukan pengawasan dan telah memberikan beberapa hasil temuan dan rekomendasi. Ia menjelaskan ada 3 tahapan yang diawasi oleh Ombudsman mulai dari pra-pelaksana, pelaksanaannya hingga pasca pelaksanaan. Sepanjang 2025, Ombudsman RI telah menerima laporan masyarakat terkait SPMB sebanyak 194 laporan. Sebagai bentuk perbaikan sistemik, Ombudsman RI juga telah menyampaikan sejumlah rekomendasi dan memberikan saran perbaikan kepada Kemendikbudristek, Kemendagri, dan pemerintah daerah untuk mendukung tata kelola pelaksana SPMB yang lebih baik.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti dalam sambutannya mengatakan keterlibatan berbagai lembaga dalam penandatanganan komitmen ini menunjukkan kuatnya dukungan untuk menciptakan sistem penerimaan murid baru yang lebih baik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi terkait puncak haji akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Di mana persiapan intensif terus dilakukan panitia penyelenggara ibadah haji Arab Saudi menghadapi puncak haji. Sejumlah fasilitas sudah terpasang dan disediakan secara optimal guna memberikan kenyamanan bagi ratusan ribu jemaah haji asal Indonesia. Dan berikut laporan Ferdi Setiawan langsung dari Arafah, Mekah, Al-Mukarramah, Arab Saudi. Ya pemirsa, saat ini saya berada di Arafah, Mekah, Arab Saudi. Dan saya berada di tengah-tengah tenda yang nantinya akan digunakan oleh para jemaah untuk menginap di Arafah, yaitu di tenda yang sudah disediakan oleh panitia penyelenggara ibadah haji Arab Saudi. Sejumlah fasilitas juga telah disiapkan di dalam tenda ini. Banyak sekali fasilitas yang tujuannya apa? Tujuannya untuk mempermudah para jemaah haji agar merasa nyaman dan aman pada saat tinggal di tenda Arafah. Seperti kita ketahui bahwasanya suhu di padang Arafah ini atau suhu di Arafah ini bisa mencapai 47 hingga 50 derajat Celcius. Tentunya ini membutuhkan pelayanan, menunjukkan fasilitas yang lebih baik, fasilitas yang membuat jemaah haji nyaman sehingga dalam melaksanakan ibadah haji, melakukan kegiatan-kegiatan religi di dalam pondok ataupun di dalam tenda ini, mereka dapat nyaman. Kami dari kemarin sampai dini hari alhamdulillah sudah menyiapkan segala sesuatunya. Dari mulai kesiapan fasilitas tenda yang ada di Arafah untuk para jamaah haji Indonesia. Yang pertama kita cek dalam kondisi jumlah keseluruhan ya. Dari mulai kasur, tenda, terus kemudian bantal, spray juga dan yang lain-lain kita cek dari mulai MCK juga, toilet, terus kemudian kelancaran air sampai penerangan dan fasilitas lainnya seperti pendingin juga sudah kita siapkan secara total sampai dini hari. Kami masih berjibaku juga untuk memfasilitasi semua kelengkapan, ketersediaan segala sesuatunya sebelum jamaah haji Indonesia didorong menuju Arafah. Dijadwalkan pada hari ini sejumlah jemaah haji asal Indonesia akan mulai memasuki tenda Arafah untuk mempersiapkan kegiatan atau tahapan wukuf di Arafah. Diprediksi hari ini ribuan jemaah akan berangsur-angsur didorong dari Mekah menuju Arafah untuk selanjutnya mengikuti tahapan awal dari proses ibadah haji menuju puncaknya pada tanggal 26 Mei hingga 27 Mei mendatang. Dan ketika nanti masyarakat atau jamaah haji sudah berada di tenda ini, mereka diarahkan secara perlahan-lahan mengikuti tahapan-tahapan ibadah haji lainnya hingga tuntas pada tanggal 26 hingga tanggal 27 Mei 2026. Seperti apa sebenarnya fasilitas di dalamnya? Mari kita intip. Dan pemirsa, seperti inilah kondisi di dalam tenda Arafah yang sudah terpasang sejumlah alas untuk tidur bagi para jemaah haji disertai dengan bantal dan juga ada bungkusan untuk spray
alas tidur tersebut dan juga sarung bantal. Selain itu juga disediakan minuman yang berada di masing-masing tenda. Minuman ini berisi air zam-zam dan juga air putih lainnya untuk membantu para jemaah haji jika merasa kepanasan sehingga menjadi haus. Selain lokasi yang sangat nyaman, selain tempat di dalam tenda yang cukup nyaman bagi para jemaah haji, juga ada space jarak untuk perjalanan masing-masing jemaah haji agar tidak terganggu. Diberikan space jalan seperti ini. Dan yang membuat ruangan di dalam tenda ini sangat nyaman yaitu adanya AC yang sangat besar. Di sini ada lubang AC yang sangat besar dan seluruh jamaah haji bisa merasakan di dalamnya tidak terasa panas alias lebih adem atau sejuk. Kurang lebih di masing-masing pojok di dalam tenda ada 4 AC, 1, 2, 3, dan 4. Dengan adanya fasilitas di dalam tenda yang nantinya akan dipakai oleh ribuan jemaah haji Indonesia, diharapkan para jemaah haji bisa lebih nyaman sehingga dalam menjalankan ibadah haji bisa lebih kondusif dan juga tidak akan mengurangi kekusukan dari para jemaah untuk berdoa, berzikir selama berada di Arafah ini. Pemirsa, kita semua berharap, kita semua berdoa, masyarakat Indonesia, kami minta doa restunya agar proses puncak ibadah haji di Ar-Musna ini bisa berjalan lancar dan tidak ada kendala apapun. Kita berdoa agar seluruh jemaah haji bisa melaksanakan ritual ibadah haji dengan hikmat, dengan khusyuk, sehingga ketika nanti pulang ke tanah air bisa mendapatkan predikat yaitu haji yang mabrur. Dari Arafah, Makkah, Al-Mukarramah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan melaporkan untuk Sinpo TV. Jemaah Haji Indonesia mulai didorong ke Arafah hari ini untuk menjalani puncak ibadah haji. Petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi membagi proses pemberangkatan menjadi 3 gelombang atau trip, agar pergerakan jemaah berjalan lancar dan tidak terjadi penumpukan. Inilah rombongan jamaah haji yang pertama kali tiba di Arafah, yakni para jamaah dari embarkasi BDJ 17 dan BDJ 18. Disusul dengan kedatangan jamaah dari embarkasi SOC 75 dan KJT 34. Dan dijadwalkan sepanjang hari ini, seluruh jamaah haji yang masih di kota Mekah secara perlahan dan berangsur-angsur akan didorong ke Arafah. Sebelumnya ribuan jamaah haji Indonesia mulai Senin pagi waktu Arab Saudi didorong dari hotel menuju Arafah untuk menjalani wukuf pada 9 Zulhijjah 1447 Hijriah. Pendorongan dimulai pukul 7 pagi waktu Arab Saudi untuk memperlancar mobilitas jamaah. PPIH membagi pemberangkatan menjadi 3 trip. Trip pertama berlangsung pukul 7 pagi hingga 11 siang, trip kedua dimulai pukul 11.30 siang hingga 4 sore. Sedangkan trip ketiga diberangkatkan pukul 4.30 sore hingga 9 malam waktu Arab Saudi. Jamaah diimbau mengikuti jadwal yang telah ditetapkan agar tidak terjadi kepadatan di lobi hotel maupun titik pemberangkatan bus. Fase puncak haji atau Arafah, Musdalifah, dan Mina yang dikenal dengan Ar-Musna ini menjadi rangkaian terpenting dalam ibadah haji. Setelah menjalani wukuf di Arafah hingga matahari terbenam, jamaah akan dibagi menjadi 2 kelompok yaitu murur dan non-murur. Jamaah yang mengikuti skema murur akan melintasi Musdalifah tanpa turun dari bus,
Sedangkan jamaah non-murur akan mabit atau bermalam di Musdalifah sebelum diberangkatkan ke Mina. Selanjutnya dari Musdalifah, jamaah akan menuju Mina untuk menjalani rangkaian lempar jumrah. Sekitar 20.000 jamaah yang mengikuti program Tanazul akan langsung kembali ke hotel, sementara jamaah lainnya akan bermalam di Mina hingga 13 Zulhijjah. Selama hari tasyrik, jamaah akan melaksanakan lempar jumrah, akabah, serta jumrah ula, wusta, dan akabah sesuai skema nafar awal maupun nafar tsani. Dari Arafah Mekah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV, Media Center Haji 2026. Kepala Satgas Arafah sekaligus Kepala PPIH Daker Bandara Abdul Basir melakukan pemeriksaan terakhir beberapa jam sebelum kedatangan jemaah haji perdana di Arafah. Satgas Arafah memastikan semua fasilitas sarana dan prasarana telah siap untuk disinggahi para jemaah haji asal Indonesia. Dalam hitungan jam jelang wukuf, panitia penyelenggara ibadah haji terus memastikan kesiapan sarana dan prasarana di tenda-tenda Arafah. Satu persatu fasilitas dicek dan dilakukan pemeriksaan secara detail guna memberikan kenyamanan para jemaah haji. Hari ini kita satu hari menjelang wukuf tanggal 8 Zulhijjah. Kami akan ngecek fasilitas tenda yang ada di Arafah, mulai dari kelengkapan tenda, kasurnya sudah ada atau belum, dan beberapa fasilitas lainnya, serta fasilitas di luar tenda, misalkan kayak toilet ini kan. Ini toiletnya ini sekarang sudah berbeda dengan tahun lalu, sudah ada area khusus untuk jamaah disabilitas, sehingga sesuai dengan tagline kita, jamaah haji kita, program haji kita, haji yang ramah lansia, disabilitas dan perempuan. Ini bisa dicek ini nanti teman-teman. Toiletnya juga sudah dipisah ya, toilet laki-laki dan perempuan. Ini kebetulan toilet laki-laki. Tempat wudhunya lengkap, dan ada yang menggunakan kloset duduk, ada yang menggunakan kloset jongkok juga. Airnya juga lancar ini. Airnya bisa dicek airnya. Airnya lancar airnya. Sabun juga ada untuk jamaah kalau perlu cuci tangan. Oke. Tuh toiletnya, kebersihannya, dan sekarang masih bersih ya, karena memang jamaahnya belum datang. Ada fasilitas lain, ada taman. Ini nanti juga bisa dipakai oleh jamaah haji untuk sekedar ngobrol-ngobrol dengan jamaah haji yang lain pada malam hari kalau mereka mau keluar dari tenda. Atapnya juga. Dan kalau dilihat tabung-tabung berwarna oranye begini, ini nanti akan diisi air zam-zam. Nanti akan diisi air zam-zam, dan ini nanti free untuk jamaah haji kita. Cuma sekarang memang belum diisi, kami sudah berkoordinasi dengan syarikah untuk segera diisi air zam-zam untuk kepentingan jamaah haji kita. Layanan mobil golf, kita tersedia ada sekitar 25 mobil golf yang disediakan oleh 2 syarikah. Ini nanti digunakan untuk membantu mobilisasi jamaah dan untuk layanan kepada jamaah, termasuk juga nanti akan digunakan untuk menunjang tugas dari para petugas haji kita yang tergabung dalam Satgas Arafah. Insya Allah ini nanti akan dikeluarkan pada saat jamaah-jamaah kita sudah mulai tiba di Arafah. Lebih dari 1.000 tenda telah terpasang, dan dipastikan seluruh jemaah haji harus tertampung di tenda-tenda yang telah disiapkan. Dari Arafah Mekah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV, Media Center Haji 2026. Kisah inspiratif pemirsa datang dari seorang jemaah haji asal Kediri, Jawa Timur menjadi perhatian di Tanah Suci. Di usianya yang telah mencapai 105 tahun, Marsia Salim akhirnya tiba di Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Kisahnya menjadi inspirasi karena perjalanan suci ini diraih dari hasil menabung jualan jenang selama bertahun-tahun.
Kisah Mbah Marsiah ini menjadi inspirasi karena perjalanan suci ini diraih dari hasil menabung jualan jenang selama bertahun-tahun. Dengan duduk di kursi roda dan didampingi anaknya, Marsiah Salim tiba di Hotel Kawasan Raudah, Mekah pada Jumat pagi waktu Arab Saudi. Perempuan kelahiran 1 Juli 1921 itu tercatat sebagai jemaah haji tertua Indonesia pada musim haji 1447 Hijriah atau tahun 2026. Meski telah berusia lebih dari 1 abad, kondisi fisik Mbah Marsiah terbilang masih prima. Bahkan Mbah Marsiah masih mampu berjalan pelan secara mandiri saat turun dari bus menuju tempat istirahatnya. Rahasia kebugarannya menurut Marsiah adalah aktif berjalan-jalan setiap hari di rumah. Banjir jalan-jalan tenggiyo, dia jaluk-jaluk ngoten. Boten kuat jamu. Tasik kiat nggih tindak-tindak. Tasik. Perjalanan menuju Tanah Suci ini menjadi mimpi panjang yang akhirnya terwujud. Mbak Marsiah mengaku biaya haji dikumpulkan sedikit demi sedikit dari hasil berjualan jenang atau bubur. Uang hasil dagang itu disimpan dalam kaleng hingga akhirnya cukup untuk mendaftar haji bersama anaknya pada tahun 2021. Nabung napa pundi? Anu nggih nyelengi kula lak dapur jenang. Kula nabung kedhi-kedhi ngoten kula cemplungi kaleng kula singgahne. Lumengke enten kirangane niku ditambahi anak kula. Ngoten. Nabunge pinten, Mbak? Alah nggih. Sekedhi kadang nggih 1.000, kadang nggih 2.000 ngoten. Boten kata. Atose dicelengi teng napa? Teng kaleng, kok dhuwit ning teng lemari ngoten. Pengalaman naik pesawat untuk pertama kalinya pun menjadi kenangan tak terlupakan bagi Marsiah. Selama penerbangan menuju Arab Saudi, ia mengaku tak biasa tidur karena terpesona dengan pengalaman barunya. Ia mengaku lega sudah bisa sampai di Tanah Suci untuk menjalankan rukun Islam kelima yakni berhaji. Ayam nggih. Nggih, mugi-mugi terus sehat, Mbak. Kisah Mbah Marsiah menjadi gambaran semangat dan keteguhan hati jemaah lansia Indonesia telah memenuhi panggilan ke Baitullah. Di tengah usia yang tak lagi muda, semangat ibadah dan ikhtiar panjangnya menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dari Mekah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Simpo TV, Media Center Haji 2026. Sosok Muhammad Yusuf Hamka atau yang akrab disapa Baba Alun menjadi perhatian pada penyelenggaraan Haji Indonesia tahun ini. Pasalnya untuk pertama kalinya dalam sejarah, tokoh muslim keturunan Tionghoa dipercaya menjadi bagian dari Amirul Hajj Indonesia 2026. Kalau Allah ridho, Allah kasih, kita akan nyium Hajar Aswad. Di tengah padatnya jemaah di Masjidil Haram, Yusuf Hamka lebih akrab disapa Baba Alun. Tampak haru setelah berhasil mencium Hajar Aswad, batu suci yang menjadi incaran jutaan jemaah dari seluruh dunia. Momen tersebut menjadi pengalaman spiritual yang sangat berarti bagi pria yang memiliki nama asli Zhao Aloen atau Alun Joseph tersebut. Kalau Allah ridho, Allah kasih, kita akan nyium Hajar Aswad. Asal bisa megang aja Hajar Aswad. Dulu saya waktu 42 tahun yang lalu, saya sempat mencium Hajar Aswad. Saya bilang, ini kali saya lihat orang jutaan itu penuh sekali, apa mungkin? Dulu kan masih belum ramai, sekarang ramai sekali. Tapi saya begini, ya Allah, nggak ada yang tidak mungkin kalau Engkau berkenan. Saya bilang, Allah, tolong beri aku kekuatan dan kesempatan untuk aku. Itu kita digoncang ke kanan, ke kiri, digoncang sama orang-orang Afrika, Nigeria, semua Pakistan yang gede-gede, lebih gede badannya dari. Saya cuma bilang, ya Allah, ini biar badannya gede, kalau Allah kasih saya tenaga di tangan saya, ini saya tepuk pada terbuka nih. Bener semua, dorong sini, pelan-pelan semua terbuka. Kasih aku kekuatan, bener, begitu ini saya tepuk aja dia. Saya tepuk dia, baca-baca doa di dalam lama amat itu, orang itu Nigeria. Akhirnya tepuk keluar dia, masuk saya, masuk keluar lagi, terus
Pak Latif bilang, masuk lagi Pak, masuk lagi 2 kali. Terus dia suruh masuk lagi ketiga kali. Saya bilang, Pak Latif saya udah nggak kuat. Ini orang berdesak-desak ini. Nah, waktu masuknya saya ngikutin alur, didorong. Akhirnya keluar, begitu keluar, saya bilang, baru hilang mapnya, terus ihram saya yang atasnya hilang. Saya bilang, alhamdulillah ya Allah, untung hilang ihram, bukan hilang nyawa. Saya bilang, kita bersyukur. Perjalanan hidup Bapak Alun menjadi kisah inspiratif tentang pencarian spiritual dan pengabdian. Setelah menjadi mualaf pada tahun 1981, Bapak Alun terus aktif dalam berbagai kegiatan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Sosoknya dikenal dekat dengan masyarakat melalui berbagai aksi berbagi dan pesan toleransi. Hingga akhirnya Bapak Alun diberi kepercayaan menjadi bagian dari Amirul Hajj Indonesia 2026. Setelah diberi amanah dan ditunjuk oleh Kementerian Haji dan Umroh, Bapak Alun ikut mendampingi misi pemerintah dalam memastikan pelayanan dan perlindungan jemaah haji Indonesia di Tanah Suci berjalan dengan baik. Keberadaannya pun menjadi tonggak sejarah pertama kali bagi perhajian Indonesia, sebagai satu-satunya keturunan Tionghoa yang dipercaya menjadi Amirul Hajj. Ada Kementerian Haji, Pak Prabowo ingin memperbaiki, Pak Gus Irfan, Pak Daniel ingin memperbaiki. Yuk kita sama-sama, makanya digandenglah pengusahanya. Ini namanya rezeki anak soleh. Dan jangan lupa dalam sejarah baru ini. Nah, sejarah sejak dalam kemerdekaan Tionghoa sampai sekarang adalah adanya satu-satunya Amirul Hajj dari orang Tionghoa. Ini memang Pak Prabowo keren, Pak Menteri keren, Pak Daniel juga lebih keren. Karena kalau kita melihat toleransi, saya pikir ini sudah mencakup semua. Jadi kebersamaan lah kita bangun negeri kita, negeri tercinta yang gemari Paulo Jinawi dengan kebersamaan. Karena dengan kita bersatu pasti kita bisa. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ya, Kisah Bapak Alun menjadi gambaran tentang Islam yang merangkul semua golongan. Dari seorang mualaf hingga dipercaya menjadi bagian dari Amirul Hajj Indonesia. Perjalanan Bapak Alun menjadi inspirasi tentang pengabdian, toleransi, dan cinta kepada Tanah Suci. Dari Mekah, Arab Saudi, Ferti Setiawan, Simpo TV, Media Center Haji 2026. Pemirsa, kisah inspiratif datang dari Tanah Suci. Seorang jemaah haji tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, mendapat penghormatan istimewa dari pemerintah Arab Saudi. Namanya bahkan akan diabadikan menjadi nama sebuah masjid yang dibangun di Madinah. Saifuddin HM Abdul Muin Saideng, jemaah haji tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, mendapat penghormatan khusus dari Kerajaan Arab Saudi. Nama Saifuddin rencananya akan digunakan untuk sebuah masjid yang akan dibangun di kota Madinah. Penghormatan ini diberikan setelah kisah perjuangan Saifuddin menjalankan ibadah haji menarik perhatian otoritas Arab Saudi. Saifuddin diketahui tetap teguh menunaikan ibadah haji meski memiliki keterbatasan penglihatan. Ia juga dikenal sebagai imam masjid di kampung halamannya di Sinjai, Sulawesi Selatan. Rencana pembangunan masjid atas nama Saifuddin disebut sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi dari Kerajaan Arab Saudi kepada jemaah haji Indonesia tersebut. Kisah Saifuddin menjadi inspirasi bahwa keterbatasan fisik tidak menghalangi seseorang untuk mewujudkan niat dan pengabdian dalam beribadah. Dari Madinah, Arab Saudi, Ferti Setiawan, Simpo TV, Media Center Haji 2026. Sementara itu, pemirsa, menjelang perayaan Idul Adha, pasar ternak terbesar di Asia yang berada di Karachi, Pakistan, dipadati ribuan pengunjung. Meski harga hewan kurban meningkat tajam dibandingkan dengan tahun sebelumnya, minat masyarakat untuk membeli hewan kurban masih tinggi. Rekaman drone memperlihatkan ribuan sapi dan unta memenuhi pasar ternak Mawesi Madi di Karachi pada Sabtu 24 Mei 2026. Pasar ternak yang dikenal sebagai salah satu terbesar di Asia ini dipadati pembeli dari berbagai daerah yang datang untuk membeli hewan kurban menjelang Idul Adha. Para pedagang dan pembeli menyebut harga ternak tahun ini mengalami kenaikan signifikan dibanding musim sebelumnya. Meski demikian, permintaan hewan kurban disebut tetap tinggi. Seorang pembeli hewan kurban, Muhammad Nafes, mengaku harga ternak sangat tinggi, namun antusiasme masyarakat untuk berkurban tetap besar. Sementara itu, pedagang ternak Jan Muhammad menyebut kondisi pasar hampir kosong karena banyak hewan telah terjual.
Pasar ternak Mawesi Mandi membentang di atas lahan seluas sekitar 1.200 hektar dan menampung hingga 700.000 ekor ternak setiap musim Idul Adha. Kenaikan harga ternak disebut dipengaruhi meningkatnya biaya operasional, termasuk pakan dan distribusi, akibat kenaikan harga minyak dan gas global di tengah memanasnya situasi Timur Tengah. Kondisi tersebut membuat sebagian warga di Pakistan disebut tidak dapat melaksanakan tradisi kurban tahun ini. Idul Adha atau Hari Raya Kurban dirayakan setiap tanggal 10 Zulhijjah dalam kalender Islam dan menandai puncak ibadah haji umat muslim di Mekah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi dari mancanegara akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, perayaan Idul Adha tahun ini terasa sangat berbeda bagi warga Gaza, Palestina. Pasalnya mereka terpaksa merayakannya tanpa ada baju baru, bahkan tak bisa membeli daging lantaran harga kebutuhan pokok yang meroket. Beginilah situasi di pasar dalam lingkungan Arimal, pusat kota Gaza. Sejumlah warga tampak berjalan-jalan di tengah kios dan tenda darurat yang didirikan di antara bangunan-bangunan yang rusak. Warga Palestina terpaksa merayakan Idul Adha tahun ini di tengah runtuhan bangunan tersebut. Masyarakat kini hanya mampu membeli barang-barang kebutuhan pokok menjelang Hari Raya. Salah satu warga pun mengaku harga daging telah mengalami kenaikan yang tajam dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menyulitkan banyak keluarga untuk merayakan Idul Adha dengan cara yang biasa dilakukan. Pasar yang biasanya ramai beberapa pekan sebelum Hari Raya Idul Adha kini tampak sepi pembeli. Kondisi ini diakibatkan adanya agresi militer Zionis Israel yang terus berlangsung serta blokade yang semakin ketat. Warga pun memilih memenuhi kebutuhan dasar daripada membeli pakaian baru untuk anak-anaknya. Kini pakaian Idul Adha bukan lagi prioritas, namun warga Palestina hanya dapat membeli makanan dan air untuk sehari-hari. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, anggota Global Summit Flotilla asal Brazil tiba di Bandara Internasional Guarulhos, São Paulo pada hari Minggu kemarin. Para aktivis kemanusiaan tersebut mengecam dugaan tindakan kekerasan oleh pasukan Israel usai aparat mencegat kapal mereka di jalur laut menuju Gaza. Suasana haru mewarnai kedatangan para aktivis Global Summit Flotilla di Bandara Internasional Guarulhos, São Paulo. Mereka disambut keluarga, teman, dan para pendukung setelah kembali dari misi menuju Gaza. Para anggota flotilla menyatakan pasukan Israel melakukan tindakan kekerasan sejak pencegatan di perairan internasional, lebih dari 300 mil laut dari pantai Gaza. Pihak militer Israel menahan sekitar 60 orang di dalam kontainer kargo kapal penjara yang dingin, hingga sejumlah aktivis mengalami penyakit pneumonia. Para aktivis mengalami negligensi medis, kelaparan, serta represi tembakan peluru karet. Meskipun menerima perlakuan buruk, para relawan menegaskan penderitaan mereka tidak sebanding dengan kondisi warga Palestina hari ini. Nós passamos por dois momentos muito importantes. O primeiro deles foi a interceptação em águas internacionais a mais de 300 milhas náuticas da costa de Gaza. Quando nós chegamos no navio prisão, ali começaram as violações. Primeiro pelo frio, depois pela fome, pela negligência médica, bala de borracha, repressão, pobreza menstrual, falta de higiene. Nós dormíamos em 5 containers diferentes, eram 2 navios prisões diferentes. No que eu estava eram 5 containers, em cada um eram 60 pessoas dormindo amontoadas. Muitas delas que tiveram agora pneumonia, elas pegaram justamente nesse momento de frio, de muita precariedade. Kelompok Global Summit Flotilla tetap melanjutkan misi pengiriman bantuan kemanusiaan, makanan, dan obat-obatan guna menembus blokade laut di Gaza pada masa mendatang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Sejumlah aktivis Brazil anggota Global Summit Flotilla tiba di Sao Paulo setelah kapal mereka dicegat pasukan Israel saat menuju Gaza. Mereka menyebut terjadi berbagai tindakan penyiksaan dan pelanggaran selama masa penahanan. Rekaman video memperlihatkan kedatangan para aktivis di Bandara Internasional Guarulhos, Sao Paulo pada Minggu waktu setempat. Mereka disambut haru oleh keluarga, teman, dan para pendukung. Anggota flotila menyebut pelanggaran dimulai sejak kapal mereka dicegat di perairan internasional lebih dari 300 mil laut dari pantai Gaza. Salah satu aktivis, Beatrice Moreira, mengaku para tahanan mengalami suhu dingin ekstrim, kelaparan, kurangnya pelayanan medis, hingga represi dengan peluru karet. Ia juga menyebut para aktivis ditahan di dalam kontainer kargo dengan kondisi padat dan minim fasilitas kebersihan. Menurutnya, hingga 60 orang dipaksa tidur berdesakan dalam kontainer yang menyebabkan sejumlah aktivis mengalami pneumonia akibat suhu rendah. Pengacara dan relawan flotila, Ariadne Teles, menyatakan apa yang mereka alami hanyalah sebagian kecil dari penderitaan yang dialami warga Palestina setiap harinya. Dokter anak dan aktivis Cassio Pellegrini menyerukan mobilisasi internasional untuk mendukung warga Gaza. Sementara itu, aktivis bernama Mandy menyebut tindakan penyiksaan memburuk setelah Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, mengunjungi wilayah Palestina dan mengunggah video yang mengejek para tahanan. Nós passamos por dois momentos muito importantes. O primeiro deles foi a interceptação em águas internacionais, a mais de 300 milhas náuticas da costa de Gaza. Quando nós chegamos no navio prisão, ali começaram as violações. Primeiro pelo frio, depois pela fome, pela negligência médica, bala de borracha, repressão, pobreza menstrual, falta de higiene. Nós dormíamos em 5 containers diferentes, eram 2 navios prisões diferentes. No que eu estava eram 5 containers, em cada um eram 60 pessoas dormindo amontoadas. Muitas delas que tiveram agora pneumonia, elas pegaram justamente nesse momento de frio, de muita precariedade. Global Summit Flotilla menyatakan akan terus mendorong pengiriman bantuan kemanusiaan serta membuka koridor maritim sipil menuju Gaza untuk menjamin pasokan makanan dan obat-obatan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Puluhan ribu warga menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di pusat kota Madrid, Spanyol pada Minggu waktu setempat. Mereka menuntut pemerintah segera menurunkan harga sewa, penggusuran, dan krisis perumahan yang terus menekan masyarakat. Para demonstran membawa spanduk dan poster bertuliskan masa depan bukan untuk disewakan, serta perumahan merenggut hidup kami. Mereka menggelar aksi di pusat kota Madrid. Aksi ini merupakan salah satu demonstrasi terhadap perumahan terbesar di Spanyol dalam beberapa tahun terakhir. Para peserta menilai kenaikan harga sewa membuat banyak warga semakin sulit mendapatkan tempat tinggal yang layak. Juru bicara Serikat Penyewa Madrid, Alicia Del Rio, menegaskan warga akan terus menolak praktik spekulasi properti yang dinilai memperburuk krisis perumahan. Vamos a someternos a ningún chantaje de ningún casero. No vamos a aceptar sus precios, no vamos a aceptar sus contratos en los que nos echan, no vamos a aceptar su infravivienda ni su hacinamiento, ni vamos a aceptar ningún chantaje. Significa que se desobedecen las leyes injustas para conquistar derechos colectivos. Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja CCOO, Unai Sordo Calvo, menyatakan krisis perumahan kini menjadi tekanan terbesar bagi pekerja dan kaum muda di Spanyol. Ia menyebutkan banyak anak muda di Spanyol baru meninggalkan rumah orang tua mereka setelah berusia 30 tahun karena harga rumah dan biaya sewa terus meningkat. Para pengunjuk rasa juga mendesak pemerintah membangun hunian terjangkau, mengatur apartemen wisata, dan membatasi kenaikan harga sewa di wilayah dengan krisis hunian tinggi. Data industri menunjukkan harga sewa di Madrid meningkat lebih dari 60% dalam 10 tahun terakhir. Sementara itu, kota Barcelona juga mencatat kenaikan harga sewa dengan angka yang serupa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pengamanan ketat diterapkan di sekitar Gedung Putih setelah seorang pria bersenjata tewas ditembak Dinas Rahasia Amerika Serikat dalam insiden penembakan di pusat kota Washington, D.C. Rekaman video menunjukkan banyak kendaraan polisi dan personil keamanan memadati kawasan sekitar Gedung Putih. Otoritas menyatakan insiden terjadi di dekat 17th Street dan Pennsylvania Avenue saat seorang pria diduga mengeluarkan senjata dari tasnya dan melepaskan tembakan. Agen Dinas Rahasia Amerika Serikat kemudian membalas tembakan dan menembak pelaku hingga tewas di lokasi. Pelaku sempat dilarikan ke rumah sakit, namun dinyatakan meninggal dunia. 1 orang warga sipil juga dilaporkan terkena tembakan dan menjalani perawatan medis.
Presiden Donald Trump dilaporkan berada di dalam Gedung Putih saat insiden terjadi. Namun pihak Dinas Rahasia menegaskan tidak ada pejabat yang terdampak. Hingga kini penyelidikan masih terus berlangsung dan otoritas berjanji akan merilis informasi tambahan setelah proses penyelidikan selesai. Insiden penembakan di dekat Gedung Putih ini kembali meningkatkan kewaspadaan keamanan di jantung pemerintahan Amerika Serikat. Insiden penembakan di dekat Gedung Putih ini kembali meningkatkan kewaspadaan keamanan di jantung pemerintahan Amerika Serikat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kebakaran besar melanda kawasan Parola di Binondo, Pecinan, tertua di Manila, Filipina. Memaksa otoritas mengerahkan bantuan besar-besaran, termasuk dari Angkatan Udara Filipina. Api dilaporkan dengan cepat melahap kawasan permukiman padat di Kompleks Parola sehingga memicu kepanikan warga dan respon darurat skala besar otoritas setempat. Otoritas Penanggulangan Bencana meningkatkan status penanganan ke level Task Force Bravo. Kemudian naik menjadi Task Force Charlie hanya dalam waktu 1 jam, menunjukkan besarnya skala kebakaran. Petugas pemadam kebakaran dari berbagai kota di sekitar Manila diterjunkan untuk membantu proses pemadaman, bahkan pemerintah juga meminta dukungan dari Angkatan Udara Filipina. Kepulan asap tebal terlihat membumbung tinggi di atas kawasan Binondo, sementara petugas berupaya mencegah api merembet ke wilayah lain yang padat penduduk. Otoritas juga mengimbau masyarakat untuk menjauhi area Delpan dan Binondo, agar akses bagi kendaraan darurat dan truk pemadam tetap terbuka. Hingga kini belum ada laporan resmi terkait korban jiwa maupun total kerugian. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Kebakaran besar di kawasan Binondo ini menjadi salah satu insiden terbesar yang terjadi di Manila dengan proses pemadaman dan penyelidikan masih terus berlangsung. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Puluhan ribu warga memadati jalanan Moskow, Rusia dalam festival sepeda musim semi yang digelar meriah pada Minggu waktu setempat. Acara ini diklaim menjadi festival bersepeda terbesar di Rusia dengan jumlah peserta mencapai lebih dari 77.000 orang. Rekaman video memperlihatkan ribuan peserta mengayuh sepeda, menyusuri jalan Garden Ring yang ditutup khusus untuk acara tersebut. Suasana meriah terlihat di sepanjang rute, dengan peserta mengenakan beragam kostum unik. Sejumlah peserta bahkan membawa hewan peliharaan mereka untuk ikut bersepeda bersama. Wakil Wali Kota Moskow untuk bidang transportasi dan industri, Maxim Liksutov, menyebut peserta datang dari berbagai kota di Rusia, termasuk St. Petersburg, Nizhny Novgorod, hingga Tula. Salah satu peserta, Marat Nesipov, menarik perhatian dengan kostum yang terinspirasi dari karakter game Jepang Mario. Ia mengaku karakter tersebut memiliki kenangan khusus dari masa kecilnya. Peserta lain, Evgenia Savchenko, ikut bersepeda bersama anjing peliharaannya jenis Pomeranian. Ia mengatakan hewan peliharaannya selalu menemani dalam berbagai aktivitas. Dalam festival ini, para peserta menempuh jarak sekitar 16 km, dimulai dari Jalan Akademika Sakharova. Panitia menyebut, perwakilan buku rekor Rusia telah mengakui acara ini sebagai festival bersepeda terbesar di negara tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini dalam Menyapa Indonesia Pagi. Dan update terus informasi terbaru Anda hanya di Sinpo TV. Saya Selis Regar, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.